Berikut adalah penjelasan dan uraian mengenai 8 buah-buahan yang sebaiknya dihindari atau dibatasi oleh lansia, terutama karena kandungan gula, serat, atau interaksi medis tertentu. Bukan berarti buah ini buruk secara umum, tetapi tidak ideal dalam jumlah berlebih bagi lansia, terutama dengan kondisi kesehatan tertentu seperti diabetes, gangguan ginjal, atau pencernaan sensitif. Pertama, durian. Kandungan pada durian tinggi kalori 147 kilokalori 100 gram, lemak jenuh, gula sederhana, dan alkohol alami etanol, metanol. Alasan tidak disarankan, meningkatkan tekanan darah dan kadar kolesterol, mengandung senyawa belerang yang dapat memperberat kerja ginjal dan hati. Sangat tinggi energi sehingga bisa memicu kelebihan kalori jika dikonsumsi rutin, dampak pada lansia. Hipertensi dan penyakit jantung bisa memburuk, memicu gangguan pencernaan seperti kembung, mual, dan gas. Kedua, nangka. Kandungan pada nangka kaya fruktosa, serat kasar 2,5 gram, 100 gram, vitamin A dan C. Alasan tidak disarankan, nangka yang matang memiliki kadar gula tinggi. Seratnya bisa sulit dicerna, terutama jika dimakan terlalu banyak. Dampak pada lansia bisa menyebabkan perut kembung, diare, atau sembelit. Kurang baik bagi penderita diabetes karena indeks glikemik menengah tinggi. Ketiga, salak. Kandungan pada salak tinggi tanin zat yang membuat rasa sepat, serat tidak larut. Alasan tidak disarankan, mengandung tanin yang memperlambat pergerakan usus. Serat tidak larutnya menyebabkan susah buang air besar jika tidak cukup air. Dampak pada lansia, meningkatkan risiko sembelit, yang umum terjadi pada lansia, bisa memperburuk wasir atau gangguan pencernaan. Keempat, anggur. Kandungan pada anggur tinggi gula alami sekitar 16 gram siengramus, resveratrol antioksida ane. Alasan tidak disarankan, meskipun kaya antioksidan, gulanya sangat cepat diserap tubuh. Sulit dikontrol porsinya karena bentuknya kecil dan enak dimakan banyak. Dampak pada lansia, penderita diabetes berisiko lonjakan gula darah. Bisa memicu kelelahan dan dehidrasi jika dikonsumsi berlebihan. Kelima, pisang matang. Kandungan pati, fruktosa, dan gula total tinggi terutama pisang Ambon. Alasan tidak disarankan, indeks glikemik sedang hingga tinggi. Pisang yang terlalu matang menghasilkan lebih banyak gula sederhana. Dampak pada lansia, kenaikan gula darah cepat jika dikonsumsi tanpa protein atau lemak. Penderita diabetes dan obesitas harus membatasi porsinya. Keenam, mangga matang. Kandungan pada mangga matang sangat tinggi fruktosa sekitar 45 gram dalam satu mangga ukuran sedang. Alasan tidak disarankan. Kadar gulanya sangat tinggi, bisa menimbulkan efek seperti sugar rush naik cepat, lalu turun drastis. Dampak pada lansia, lonjakan dan penurunan drastis gula darah bisa menyebabkan pusing, lemas, tidak cocok bagi penderita diabetes, atau hipoglikemia. Ketujuh, semangka. Kandungan pada semangka, kandungan air tinggi 92%, indeks glikemik tinggi sekitar 72. Alasan tidak disarankan, meskipun rendah kalori, cepat menaikkan gula darah, karena karbohidrat sederhana, cenderung tidak mengenyangkan sehingga dikonsumsi berlebihan. Dampak pada lansia, tidak baik untuk lansia dengan kontrol glukosa buruk. Bisa menyebabkan buang air kecil berlebihan, berisiko dehidrasi ringan. Kedelapan, pepaya terlalu matang. Kandungan pada pepaya tinggi enzim papain dan gula jika sudah sangat matang. Alasan tidak disarankan. Bisa bersifat laksatif melancarkan pencernaan secara berlebihan. Mengandung gula tinggi pada tingkat kematangan ekstrem, dampak pada lansia. Bisa menyebabkan diare ringan atau pencernaan terlalu aktif. Harus dikontrol bagi penderita gangguan pencernaan atau diare kronis. Itulah 8 buah-buahan yang jangan terlalu banyak dikonsumsi oleh lansia. Semoga informasi ini bermanfaat. Apabila informasi ini bermanfaat, silahkan like, berikan komentar, dan subscribe, supaya Anda dapat lebih banyak mengetahui seputar informasi lansia. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.